미션 let's go 수업 건물을 찾으러 Hai, nah jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang bioremediasi. Pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat adanya aktivitas manusia. Salah satu sumber pencemaran tersebut ialah limbah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi negara dengan penghasil limbah terbesar kedua di dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif perbaikan lingkungan dengan salah satu cara ialah dengan cara bioremediasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian bioremediasi. Bioremediasi berasal dari kata bio dan remediasi. Bio berarti kehidupan, sedangkan remediasi berarti tindakan atau proses penyembuhan. Sehingga bioremediasi bisa dimaknai sebagai tindakan penyembuhan lingkungan menggunakan makhluk hidup. Nah, jadi secara singkat, bioremediasi ini ialah suatu proses penggunaan beragam jenis organisme hidup seperti bakteri, jamur, dan tanaman yang dipergunakan untuk dapat membersihkan atau mengurangi pencemaran dalam lingkungan. Bioremediasi merupakan proses pengembalian kondisi daerah atau lokasi yang terpapar limbah kimia dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, atau enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, jadi proses bioremediasi ini umumnya menggunakan mikroorganisme yang memakan atau menghancurkan polutan dan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak berbahaya atau lebih mudah dihilangkan. Tujuannya adalah untuk menetralkan lokasi yang terkontaminasi dari senyawa kimia berbahaya yang mencemari lingkungan dengan memaksimalkan kehadirannya. Nah, jadi secara singkat, bioremediasi ini adalah mengembalikan tanah atau lokasi yang terpapar ke bentuk asalnya. Jenis bioremediasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Jenis bioremediasi berdasarkan kebutuhan oksigen terdapat dua jenis berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu pertama ada aerobik. Aerobik ini adalah memanfaatkan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam proses pengembangbiakannya. Yang kedua ada anaerobik. Nah, jadi anaerobik ini dia itu menggunakan mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen di dalam proses bioremediasinya. Nah, jadi jenis bioremediasi berdasarkan wilayahnya itu terbagi dua. Yang pertama ada bioremediasi in situ. Bioremediasi in situ ini merupakan teknik pemulihan lingkungan yang dilakukan secara langsung di lokasi yang tercemar atau terkontaminasi limbah kimia berbahaya. Nah, jadi jenis bioremediasi in situ ini terdiri dari yang pertama itu ada biostimulasi. Biostimulasi ini dia tuh merancang aktivitas pertumbuhan mikroorganisme asli dengan penambahan nutrisi, peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu. Yang kedua itu ada biosparging. Nah, biosparging ini dia tuh menyuntikkan oksigen ke dalam tanah untuk meningkatkan aktivitas bakteri aerob dan biasa digunakan untuk membersihkan minyak serta senyawa aromatik. Nah, yang ketiga itu ada fitoremediasi, yaitu menggunakan tanaman dalam proses pemulihan lingkungan yang umumnya menggunakan bagian akar untuk menjadi tempat penyerapan polutan tersebut. Yang keempat ada bioventing, dia itu proses pengeboran tanah dengan diameter kecil untuk memasukkan udara dan ventilasi pasif dalam meningkatkan aktivitas bakteri aerob. Yang terakhir itu ada bioagmentasi, dia itu menambahkan mikroba endogenous atau exogenous di lokasi yang terkontaminasi polutan. Nah, selanjutnya juga ada bioremediasi ex situ. Dia itu adalah teknik pemulihan lingkungan dengan membawa unsur yang tercemar untuk dipulihkan di tempat yang lain. Jenis bioremediasi ex situ ada terbagi 4. Yang pertama itu biopil. Biopil ini dia tuh untuk menimbun bagian atas galian tanah yang tercemar dengan penambahan nutrisi dan aerasi untuk meningkatkan perkembangan mikroorganisme. Nah, yang kedua itu ada windrow. Windrow itu dia tuh membalikkan tumpukan tanah yang tercemar secara berkala dengan tetap menambahkan aerasi dan nutrisi di dalamnya.
Yang ketiga itu ada bioreaktor. Dia itu menggunakan tangki besar sebagai tempat biodegradasi, menggunakan mikroorganisme dengan kondisi yang dikendalikan agar mikroorganisme itu tetap hidup. Yang terakhir ada land farming. Dia itu mencampurkan tanah tercemar yang diambil dengan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Jenis mikroorganisme yang digunakan itu ada beberapa. Jadi bakteri seperti Pseudomonas dan Bacillus itu biasanya digunakan untuk menguraikan minyak mentah yang tumpah di laut ataupun di tanah. Bakteri Pseudomonas dan Bacillus memecah minyak mentah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih ramah terhadap lingkungan. Bakteri Pseudomonas ini yaitu bakteri hidrokarbonoklasik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Bakteri ini juga mampu menurunkan konsentrasi beberapa metal dari air limbah. Bakteri Bacillus ini mampu meremediasi berbagai macam bahan pencemar. Bakteri ini mampu mereduksi bahan pencemar tersebut karena memiliki enzim hidrokarbon yang akan memecah senyawa kimia berbahaya pada bahan pencemar menjadi senyawa yang lebih sederhana yang dapat dipakai sebagai sumber energi. Mikroba Bacillus subtilis ini merupakan agen pengendali hayati. Dia mempunyai kelebihan sebagai plant growth promoting rhizobacteria atau PGPR, yaitu dapat berfungsi sebagai biofertilizer, biostimulan, biodecomposer, dan bioprotektan. Bioremediasi minyak tanah ada beberapa jenis bakteri tertentu seperti Pseudomonas dan Bacillus yang digunakan untuk menguraikan minyak mentah yang tumpah di laut atau di tanah. Nah, jadi bakteri Pseudomonas dan Bacillus ini dia tuh memecah minyak mentah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu ada bioremediasi limbah petrokimia. Bakteri dan fungi juga digunakan untuk menguraikan limbah petrokimia, yaitu seperti pada bahan bakar diesel dan minyak bakar. Bakteri dan fungi dapat mengubah beragam jenis senyawa kimia berbahaya seperti hidrokarbon aromatik, polisiklit, atau PAHS menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Nah, selanjutnya itu ada bioremediasi logam berat, yaitu tanaman seperti rumput dapat digunakan untuk mengurangi beragam jenis kandungan logam berat dalam tanah. Tanaman seperti rumput menyerap logam berat dari tanah dan mengumpulkannya dalam jaringan mereka. Selanjutnya, tanaman seperti rumput dapat dihilangkan dari lokasi kontaminasi dan diolah secara terpisah. Nah, selanjutnya ada bioremediasi limbah nuklir. Bakteri seperti Deinococcus rhodioduran digunakan untuk membersihkan limbah nuklir. Bakteri seperti Deinococcus rhodioduran dia itu mampu bertahan dalam kondisi radiasi yang ekstrim dan dapat menguraikan beberapa senyawa radioaktif menjadi bentuk yang lebih stabil dan juga tidak berbahaya. Nah, yang terakhir ada bioremediasi air limbah. Bakteri dan fungi digunakan untuk membersihkan air limbah dari senyawa kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat. Mikroorganisme tersebut memecah senyawa kimia berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Proses utama pada bioremediasi adalah biodegradasi, biotransformasi, dan biokatalis. Saat terjadi enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Enzim mempercepat proses tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Pada proses ini terjadi di biotransformasi atau biodetoksifikasi. Senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksik atau tidak toksik. Degradasi senyawa kimia oleh mikroba di lingkungan merupakan proses yang sangat penting
untuk mengurangi kadar bahan-bahan berbahaya di lingkungan yang berlangsung melalui suatu reaksi kimia yang cukup kompleks dan akhirnya menjadi metabolisme yang tidak berbahaya atau tidak beracun. Dalam proses degradasinya, mikroba menggunakan senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi. Enzim yang dihasilkan juga berperan untuk mengkatalis kreasi degradasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyampai keseimbangan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi, ada 3 macam. Pertama itu pH. pH yang baik berada pada rentang 4,5 sampai 7,4. Yang kedua kadar H2O, kadar air berkisar antara 50 sampai 60%. Terakhir itu nutrisi. Jika tanah yang tercemar merupakan lahan pertanian umumnya, tak perlu ditambah nutrisi, sedangkan untuk lokasi lain diperlukan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor. Kekurangan yang pertama dari bioremediasi adalah beberapa lokasi terkontaminasi senyawa kimia yang cukup kompleks sehingga tidak mudah diatasi dengan cara degradasi mikroba. Yang kedua ada pada beberapa kasus degradasi mikroba untuk beberapa bahan kimia dapat mengakibatkan zat yang lebih beracun dari sebelumnya. Sedangkan kelebihannya itu yaitu prosesnya alami sehingga tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Selanjutnya, prosesnya memakan waktu yang cepat, membutuhkan alat yang sedikit dan tidak rumit, menggunakan energi yang sedikit, dan membutuhkan biaya yang relatif rendah untuk pemeliharaannya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.